Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'du. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Judul kultum pada kesempatan ini yaitu cara menghindarkan diri dari riya. Ini kelanjutan dari judul-judul sebelumnya. Kita telah sama-sama memahami bahwa riya ini sangat berbahaya, bisa menghapuskan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Digambarkan di surah Al-Baqarah 264, famathaluhu kamathali safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Bermisalan orang yang bersedekah dan di dalamnya ada unsur riyanya, yaitu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan yang deras, maka batu itu menjadi licin ya, tidak ada bekas sama sekali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di hadits Nabawi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian yaitu syirik kecil, yaitu riya. Hadits riwayat Imam Ahmad. Nah, bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari riya? Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang bisa kita ucapkan atau bisa kita mohonkan kepada Allah taala supaya terhindar dari riya, dalam hadis Bukhari disebutkan, yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau dalam redaksi yang lain bisa kita rubah menjadi kami ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu terhadap perbuatan syirik yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui ya. Kami mohon ampun ya, kami mohon perlindungan dari perbuatan syirik yang kami ketahui dan kami mohon ampun dari yang tidak kami ketahui ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang ada unsur syiriknya tapi kita tidak sadar. Nah, riya itu adalah bagian daripada syirik, maka kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Doa yang kedua yaitu Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufr wal fusuq wasyiqaq wan nifaq was-sum'ah war riya. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefasikan, kekufuran, kemudian juga dari kefakiran, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Jadi cukup lengkap doa yang kedua ini ya, kita mohon dari penyakit-penyakit hati. Yang diantara yang menjadi pembahasan kita adalah riya dan di dalamnya ada sum'ah. Yang kedua, cara untuk menghindari penyakit riya adalah dengan melatih diri untuk menyembunyikan amalan. Melatih diri untuk bisa menyembunyikan amal soleh adalah di antara cara untuk menghindarkan diri dari sifat riya. Sebagaimana dalam hadits Nabawi disampaikan oleh beliau, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalihin falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini hadis ada dalam silsilah hadis yang sahih. Maka seseorang harus melatih dirinya untuk memiliki amalan yang tersembunyi, baik itu baktinya kepada orang tua atau kebaikannya terhadap istri dan anak-anak atau bentuk lainnya. Abu Hazim berkata, uktum hasanatik kama taktumus sayyiatik. Sembunyikanlah amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal keburukanmu ya. Kita malu apabila amal-amal keburukan itu diketahui oleh orang lain. Kita tutup-tutupi ya, kita rahasiakan.
Maka seharusnya seperti itulah yang kita perlakukan terhadap amal-amal kebaikan. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, ada kutwah atau teladan yang bagus ya dari ulama kita tentang masalah menyembunyikan amal. Di antaranya dari ulama besar yang pernah kita ceritakan sebagian biografinya, itu Abdullah bin Mubarak. Beliau seorang tabi'ut tabi'in, seorang yang alim, yang berilmu, abid, yang ahli ibadah, yang zahid, yang sangat zuhud, dan sekaligus seorang yang dermawan, dan juga seorang mujahid. Beliau biasanya 1 tahun itu berhaji, kemudian tahun berikutnya berjihad, berikutnya berhaji, dan terus menerus berputar seperti itu ya. Dalam sebuah peperangan melawan pasukan Romawi Timur atau Bizantium, ketika ada tokoh atau lawan yang sangat kuat ya. Jadi biasanya sebelum perang antar pasukan ada yang disebut mubarazah, duel 1 lawan 1. Ada dari tentara musuh ini sangat kuat, dia melawan 1 orang tentara muslim, duel, kemudian tentara muslim ini meninggal ya, syahid. Kemudian dia menantang lagi, majulah lagi, kemudian ada muslim kalah lagi, syahid. Kemudian yang ketiga. Nah, kemudian saat itu ketika tantangan berikutnya disampaikan, majulah seorang dari pasukan kaum muslimin, 1 orang yang tertutup wajahnya dengan sorban. Dan dengan izin Allah, seorang yang tertutup wajahnya dengan sorban ini bisa membunuh laki-laki tentara dari pasukan Romawi ini yang dia sebelumnya bisa mengalahkan 3 orang. Dan ternyata orang-orang dari tentara kaum muslimin penasaran siapakah beliau ini. Mereka mengeruputi dan ada 1 orang yang penasaran ya, kepada siapa ini ya, yang ternyata dia orang ini yang menarik sorbannya itu bernama Abu Amr, dan ternyata laki-laki kuat yang bisa mengalahkan musuh itu adalah Abdullah bin Mubarak. Beliau marah karena ingin merahasiakan identitasnya. Ternyata ada temannya Abu Amr ini merusak suasana ya, dan membuat ya agak terganggu ya dalam hal keikhlasan niatnya itu. Pernah ada lagi 6 orang yang terbunuh oleh 1 orang musuh ya secara bergantian. Kemudian ditantang siapa lagi ya, maka majulah beliau Abdullah bin Mubarak dan berhasil membunuh 1 musuh ini, bahkan 6 orang berikutnya secara bergantian terbunuh oleh beliau. Beliau juga sama, merahasiakan identitasnya. Dan beliau ini orang yang sangat dermawan. Beliau seorang yang kaya raya, pedagang yang sukses, dan hartanya diberikan kepada fakir miskin. 1 tahun Abdullah bin Mubarak itu sedekah untuk fakir miskin kalau dikonversi sekitar 7 miliar. Beliau memberikan infak sedekahnya kepada fakir miskin 100.000 dirham. 1 dirham kurang lebih 70.000. Jadi 1 tahun itu sedekahnya 7 miliar. Kalau beliau akan berangkat haji, itu mempersilahkan siapapun yang akan ikut haji bersama beliau, terutama para ulama atau juga ada fakir miskin, dipersilakan dengan keluarganya. Kemudian jamaah haji yang ikut dengan beliau itu diminta untuk menitipkan bekal uang hajinya kepada Abdullah bin Mubarak, disimpan. Berapapun mereka disimpan oleh beliau. Ketika sampai ke Madinah, 1 persatu ditanyai oleh asisten beliau, kamu mau apa, keluargamu ingin dibelikan oleh-oleh apa, itu semua ditanyakan. Diberikan atau dibelikan oleh-oleh di Madinah. Ketika sampai di Mekah juga begitu, ditanya ingin beli oleh apa-apa, dibelikan semuanya. Terus sampai pulang mereka semuanya
3 hari setelah sampai di rumahnya masing-masing, didatangi satu persatu, dan uang yang dititipkan kepada beliau itu dikembalikan secara utuh, masing-masing ada namanya. Para jamaah sini dikembalikan utuh kepada pemilik uang tersebut. Masya Allah, ini luar biasa kedermawanan daripada Abdullah bin Mubarak. Ada lagi kasus beliau punya majelis hadis, majelis taklim yang berisi tema hadis. Kemudian ada seorang pemuda yang lama nggak ikut kajian. Beliau tanya, kemana si fulan ini nggak datang? Katanya, kata informasi dari mereka itu, pemuda ini punya hutang kepada orang kaya, dan hutangnya tidak sedikit, ya kurang lebih sekitar 70.000 dirham. Ya kalau dikonversi sekitar 10.000 ya, mohon maaf 10.000 kalau dikonversi sekitar 700 juta. Maka Abdullah bin Mubarak menyuruh kepada asistennya untuk menemui pemilik uang ini, yang dihutangi ini siapa. Jadi ternyata pemuda ini dipenjara karena tidak bisa membayar utang itu. Maka dinegosiasi ya, dibayarkanlah utang sebanyak itu dengan catatan jangan dikasih tahu kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu dibiarkan keluar, dan akhirnya setelah beberapa waktu datanglah pemuda itu di majelis taklimnya Abdullah bin Mubarak, dan sang guru bertanya kepada muridnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kemana Anda beberapa kali tidak hadir di majelis ilmu? Diceritakan saya punya hutang begini begitu, terus sekarang bagaimana? Nah, kata muridnya, ini ada seseorang yang membayarinya, saya tidak tahu. Maka gurunya mengatakan alhamdulillah, Masya Allah, beliau sendiri yang membayarkan utang kepada orang yang meminjami untuk muridnya ini, tetapi dirahasiakan. Dia sendiri tidak tahu, baru setelah wafatnya sang guru, murid ini tahu tentang kebaikan sang guru. Inilah sama sekalian, susah ya untuk kita cari orang seperti ini yang merahasiakan amal-amal kesolihannya yang luar biasa ya. Dan inilah yang bisa membuat orang itu atau kita semua memiliki keikhlasan. Yang ketiga, cara untuk memiliki atau menghindarkan dari penyakit riya dan memiliki keikhlasan adalah dengan merenungkan tentang nasib orang yang riya di dunia dan di akhirat. Orang yang riya di dunia akan merasakan kesengsaraan. Mereka akhirnya menggantungkan kebahagiaannya kepada jumlah orang yang mengakui dan memuji amalnya. Semakin banyak orang yang mengetahui dan memuji amalnya, maka dia akan merasa semakin bahagia. Akan tetapi jika ternyata tidak ada yang mengakui dan memuji amalnya, maka dia akan merasa sengsara dan gelisah. Oleh karena itu, janganlah kita menggantungkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Ketahuilah bahwa kebahagiaan kita yang sesungguhnya di tangan Allah Ta'ala. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas, di mana mereka menggantungkan kebahagiaannya hanya kepada Allah. Jadi kalau orang yang riya mengharapkan pujian dari manusia itu di dunia, amalnya sia-sia, kemudian dia sering sekali kecewa karena ternyata yang diharapkan pujian tidak memberikan apresiasi, dan orang ini juga akan suatu saat akan terbongkar kedoknya ataupun kebohongannya karena dia telah menginginkan pamrih dari orang lain. Dan selain itu ya, orang yang riya itu nanti akan dibongkar, terhina di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Kemudian Nabi mengatakan, man sama'a sama Allahu bihi, siapa yang memperdengarkan amalnya di dunia, Allah akan memperdengarkan tentangnya keburukannya. Wa man yura'i yura'illahu bihi, dan barang siapa yang memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan tentang dia. Itu Sahih riwayat Bukhari. Jadi artinya orang yang di dunia senantiasa menyebut-nyebut amalnya dan riya dengan amalnya, maka di akhirat akan dipermalukan Allah Ta'ala. Dan tentunya hal terburuk bagi orang yang riya di akhirat adalah dimasukkan ke dalam neraka Jahannam.
Oleh karena itu, jika seseorang merenungkan akan nasib orang yang riya di dunia dan di akhirat, maka dia akan menjauhi segala hal yang bisa mengantarkannya kepada riya. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan riya adalah merenungkan hakikat orang yang dia harapkan pujiannya. Sesungguhnya orang yang diharapkan pujiannya itu sama seperti kita, manusia biasa. Walaupun mungkin dia atasan atau pejabat ataupun orang kaya, itu pun juga tidak abadi. Kalau dia pejabat suatu saat juga akan lengser. Kalau dia orang kaya suatu saat dia juga mungkin terlilit hutang, kemudian juga penipuan sehingga menjadi miskin. Jadi tidak abadi. Maka tidak perlu ya mengharapkan pujian, apresiasi dari sesama manusia, karena dia juga sama-sama makhluk manusia yang dhaif seperti kita. Harta, pangkat, jabatan itu hanya titipan dari Allah Ta'ala. Tidak perlu kita terpukau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang kelima yaitu merenungkan bahwa amal yang bermanfaat hanyalah amal yang ikhlas. Ketika kelak telah meninggal dunia, ya, dimasukkan ke dalam liang lahat, maka tidak ada yang akan tinggal bersama kita kecuali amal ibadah kita. Dalam hadis dikatakan yatba'ul mayyitu thalatha, akan mengikuti si mayit tiga hal, fayarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua itu kembali, sedangkan yang satu akan tetap bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, mengikuti si mayit keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya ikut mengantarkan sampai ke liang lahat, sampai di kuburan ya. Hartanya mungkin juga ikut, mobilnya ataupun fasilitas yang lain. Dan ketika amalnya, farji'u ahlu wa maluhu, keluarga dan hartanya pulang, tidak mungkin berdiam diri di kuburan. Sedangkan ya pokok amaluhu, yang tetap bersamanya adalah amalnya. Oleh karena itulah mari kita bersama-sama ya merenungkan tentang masalah keikhlasan dalam beramal. Inilah yang akan bisa menemani pada saat seseorang berada di alam barzakh, yang saat itu semuanya sedang membutuhkan pendamping ya, dan amal-amal yang diterima Allah Ta'ala yang diantaranya dengan keikhlasan itulah yang bisa menjadi pendamping, bisa menghibur dia sampai berapa lama sekali ya, sampai mungkin puluhan ratusan tahun menunggu datangnya hari kiamat kelak. Demikianlah ada 5 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjaga, menghindari kita dari penyakit riya dan memurnikan keikhlasan di dalam amal-amal kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dari penyakit riya, sum'ah dan sebagainya, supaya amal-amal kita diterima Allah Ta'ala. Monggo, barangkali ada yang mau menambahkan atau yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, apakah boleh kita bersedekah, ya, berinfak, meminta doa kepada yang diberi sedekah, ya, misalnya anak yatim atau orang miskin atau orang yang tidak mampu? Maka jawabannya boleh, karena yang diminta oleh orang yang berinfak ini doa ya, bukan pujian ya. Yang tidak boleh itu imbalan ya, pujian, apresiasi secara ya, pujian yang melebihi batas. Kalau sekedar untuk ucapan terima kasih atau apa, enggak masalah. Tetapi kalau yang dilarang itu adalah riya tadi. Riya itu ingin dilihat, dan setelah orang yang melihat perbuatan kita itu memberikan pujian. Kalau sum'ah ingin didengar, setelah orang yang mendengar apa yang kita lakukan, dia juga sama memberikan pujian. Jadi ujung-ujungnya itu adalah pamrih pujian dari sesama manusia. Nah, kalau yang ditanyakan tadi, orang ini berinfak sedekah ikhlas lillahi ta'ala, dan dia memohon kerjasamanya supaya didoakan oleh orang yang diberi, itu boleh, karena doa untuk sesama muslim itu diijabah ya oleh Allah Ta'ala, terutama pada saat nantinya ya, misalnya ketika sudah terpisah dalam majelis ya, ketika yang sudah berinfak misalnya panti asuhan ya, biasanya orang atau donatur datang ke panti asuhan menemui para
anak yatim. Kemudian setelah donaturnya pulang, pengurus panti asuhan menyampaikan pesan bahwasanya donatur meminta untuk didoakan. Nah, itu juga boleh. Nah, itu lebih mustajab ketika anak yatim ini berdoa tanpa kehadiran para donatur, itu lebih mustajab dan boleh-boleh saja. Tetapi ya memang itu kondisional lah ya, tidak harus seperti itu ya. Karena yang lebih utama adalah dirahasiakan. Kalau infak sedekah ini boleh dijaharkan atau dinyatakan dengan dampak itu sebagai bentuk stimulan atau pemancing dari para donatur lainnya. Misalnya dalam sebuah grup WA ada informasi, ada salah seorang saudaranya ataupun familinya atau siapapun lah yang ada di grup itu yang kena musibah puting beliung, rumahnya, atapnya hilang misalnya. Kemudian diberikan kesempatan donasi, kok lama tidak ada kontribusi ya, maka dia memberikan kontribusi ya awal-awal. Nah, itu dari biasanya pancingan itu akan muncul, tapi sebaiknya memang dirahasiakan. Mungkin namanya diganti hamba Allah, mungkin Abdullah, atau mungkin pakai nama kunyah yang tidak dikenal ya, Abu siapa, Ibnu siapa, boleh ya. Yang penting ada unsur untuk memberikan contoh keteladanan yang baik, itu boleh-boleh saja. Allahu a'lam. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.